Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan membahas tentang IPO saham CDA. Nah, teman-teman, hari ini adalah hari terakhir dia masuk FCA, teman-teman. Dan kalau kita lihat sih, di hari terakhir ternyata bisa kalah, teman-teman. Dan besok dipastikan akan keluar dari FCA, teman-teman. Ini dia untuk suratnya, teman-teman. Keluar dari FCA, yaitu pencabutan efek bersifat ekuitas dari pemotongan khusus, yaitu FCA. Itu masuk ke kriteria 10, teman-teman. Artinya besok saham CDA akan bergerak di pasar reguler seperti biasa, teman-teman. Pastinya akan ada bid dan opennya, teman-teman. Itu. Nah, kalau kita lihat ternyata pada saat mau penutupan di FCA hari ini terakhir, yaitu ternyata ala dia, teman-teman. Naik dia, teman-teman. Tapi pada saat open nggak ala dia, teman-teman. Oke, mari kita lihat dulu teman-temannya untuk CDA ini, teman-temannya. Nah, kalau kita lihat sih untuk hari ini ternyata volume transaksi itu lumayan besar dibandingkan sebelumnya, teman-teman. Ya, kalau kita sih untuk ATH-nya adalah di 1950. Dan di 1950 di tanggal 29 itu lumayan besar banget, teman-teman, volume transaksinya. Nah, dan terjadi 2 kali ALB. Ketika sudah mendekati mau keluar dari FCA di hari ke-6 dan juga di hari ke-7 ternyata OKA dia, teman-teman. Itu. Ya, jadi kalau kita sih untuk saham untuk CDA ini ternyata OKA ya, teman-temannya, ditutup di 1790. Naik 160 poin, itu 9,82%. Kalau kita lihat sih pada saat open di 1765 dari harga 1630. High-nya adalah 1790. Low-nya di 1665. Artinya open sama dengan low. Kalau kita lihat sih untuk volume transaksinya mencapai 1,2 juta lot dengan value transaksi mencapai 223 miliar. Nah, kalau kita lihat sih ternyata asing ada net sell lagi, teman-teman. Keluar lagi, teman-teman. Dan kalau kita lihat tembok di 1790 ada 1,3 juta lot, teman-teman, itu. Oke, kita lanjut lagi, teman-teman. Nah, kalau kita lihat sih ya naik turun ya. Nah, kalau kita lihat untuk price-nya pada saat open di 1765 pada saat sesi pertama. Sesi kedua langsung ada, teman-teman, dan ditahan sampai penutupan. Nah, kalau kita lihat sih di sesi pertama ternyata kuat juga, teman-temannya, untuk nama tuh yang beli dan juga tekanan jualan. Di sesi kedua ternyata tekanan jual tuh kuat banget dibandingkan yang beli. Dan di sesi ketiga juga tekanan jual tuh kuat banget, teman-teman. Lalu di sesi keempat juga sama. Dan pada saat penutupan kecil tekanan jualnya, teman-teman, itu. Ya, yang paling kuat tuh adalah di sesi keduanya, teman-teman. Umum juga ya tekanannya itu. Nah, kalau kita sih yang jagain tuh ada YP nih. YP, ada XL hari pertama, teman-temannya, di sesi pertama. Ini MG ini pertama sekali dia ada buang, teman-teman. Di sesi pertama buang. Lalu di sesi kedua mulai masuk dia, teman-teman. Sesi ketiga mulai masuk lagi 4 dan 5. Nyata di sesi kedua 3, 4, 5 si MG itu mulai masuk, teman-teman. Nggak tahu MG mana. Nah, yang jualan pada awal tuh adalah si DH. Lalu di sesi kedua ZP kejualan. DH lanjut lagi. Nah, pada kuat banget tuh adalah si ZP dan temannya sama DH. Oke, mari kita lihat dulu untuk bakas samalinya. Kalau kita lihat untuk bakas samalinya ternyata diakumulasi oleh MG kembali, yaitu MG, XL, YP, YB, GL. Nah, ternyata kalau kita lihat, teman-temannya, si MG ini ternyata akumulasi lagi. Nah, yang jualan nih ternyata ZP, seperti si ZP asing nih, teman-teman. Gak tahu sih, asing kuat banget teman-teman jualan. Dari kemarin kalau kita perhatikan. DH juga, teman-teman. Masih saya pertanyakan DH, UCD. Ini kuat banget, teman-teman. Top net sell terus, teman-teman, kalau kita lihat. Mereka ini pastinya muncul net sell. Ada DX juga. Nah, kalau kita tarik data sampai tanggal 9, teman-teman, ini dia. ZPDH, UCD. Ada DX juga. Nggak tahu nih apa aplikasi mana ini, teman-teman. Nyata kuat juga ya, teman-teman, net sell-nya. Yang paling banyak pegang tuh adalah XL. Yang kedua adalah MG. Sebanyak 102 miliar. Wow, besar juga ya MG pegang banknya. Lalu ada YP, YB, CP. Itu. Jadi ya kalau kita sih SQ nggak terbanyak, teman-teman, hanya 44 miliar, itu 225 ribu lot. Ya rata-rata sih kalau kita untuk FX tuh main tinggi semua ya, teman-teman, itu. Nah, hal ini di pasar nego agak lumayan, teman-temannya, kalau kita perhatikan sih ada tukang belakang kita, teman, HP sama HP sih 1,5 juta lot di 1750. Ada EB juga. Nah, saya lihat sih di pasar nego ada 2000-an, teman-teman, yang di nego. Ya, kalau kita lihat sih oke lah ya, teman-teman. Ternyata di pasar nego masih ramai lagi ya. Padahal kalau kita kemarin-kemarin tuh sejak di ALB tuh agak sepi pasar nego. Tapi ketika dia mendekati pembukaan atau pembukaan untuk FCA ini, teman-teman, mau keluar
Jadi cukup ramai lagi deh itu. Nah, jadi ya kita lihat untuk besok teman-teman, apakah saham CDA akan cukup volatile banget teman-teman. Tapi perlu diperhatikan, saham koin keluar dari FCA itu ala deh teman-teman hari ini, lock ala deh teman-teman sampai penutupan. Ya opennya memang gak ala, hijau. Habis itu volatile banget, langsung dikunci oleh panda, langsung lock ala deh teman-teman. Nah, apakah CDA akan seperti itu? Kita lihat nanti. Ya pastinya kalau misalkan tekanan asing kuat banget jualan ya agak susah juga. Kalau misalkan bandar MG ternyata besok adalah hari taking profitnya, ya pasti jatuh juga teman-teman itu. Nanti kita lihat aja di pasar teman-teman gimana besok itu. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video saya tentang pembahasan untuk IPO saham CDA. Ya yang jelas besok akan keluar dari FCA. Pastinya akan ramai banget di trading kan besok ini teman-teman. Pastinya bisa nggak tembus nanti 1 triliun teman-teman transaksi untuk saham CDA. Kalau lambat nama itu dikunci lock A. Kalau cepat dikunci lock A ya mungkin nggak sampai teman-teman. Kalau misalkan nggak kunci lock A ya bisa saja teman-teman itu. Nah kalau misalkan lock A besok tuh di 2230 ya teman-temannya itu. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video saya. Oke, sekian video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.